ecstasy for Indonesia. Their unlikely World Cup dream is back on track. Always do it on. Timnas Indonesia beserta sang pelatih Patrick Kluivert sebentar lagi akan melakoni laga penentuan menuju Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa skuad Merah Putih akan berhadapan dengan timnas Irak dini hari nanti, tepatnya pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi sang pelatih beserta para pemain. Selain bermain di luar kandang, timnas Indonesia juga diwajibkan untuk meraih kemenangan penuh agar harapan lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Perlu kita ketahui, meski timnas Indonesia kalah tipis dari Arab Saudi kemarin, namun peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Dengan syarat timnas Indonesia harus menang melawan timnas Irak, minimal menang 2 gol, dan berharap timnas Arab Saudi kalah tipis dari Irak dengan minimal 1 gol saja. Memang timnas Indonesia mempunyai catatan buruk ketika berhadapan dengan timnas Irak. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, skuad Merah Putih selalu meraih kekalahan dari tim yang berjuluk Singa Mesopotamia itu. Oleh karena itu, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa tampil maksimal melawan timnas Irak ini. Bongkar pasang pemain dan telatnya melakukan pergantian pemain saat melawan Arab Saudi kemarin harus tidak dilakukan kembali di laga penentuan melawan timnas Irak ini. Lalu bagaimanakah Patrick Kluivert dan Alex Pastur meracik strateginya di laga penentuan menuju Piala Dunia 2026 ini? Dan berikut ini merupakan formasi paling ideal timnas Indonesia versus timnas Irak di laga terakhir fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sektor penjaga gawang masih akan ditempati oleh Martin Paes. Martin Paes kembali tampil gemilang saat timnas Indonesia kalah tipis dari Arab Saudi kemarin. Entah berapa skor yang akan dirasakan oleh pemain Arab Saudi jika kipernya bukan Martin Paes. Tercatat pemain berusia 27 tahun ini melakukan 7 penyelamatan krusial bagi skuad Merah Putih. Tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, namun Martin Paes juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tak heran jika pemain ini akan kembali menjadi andalan utama melawan timnas Irak nanti. Dengan tinggi yakni 191 cm, Martin Paes juga dapat diunggulkan ketika melakoni duel-duel udara. Selain Martin Paes, di posisi ini juga ada Hernando Ari Sutaryadi dan Nadio Argawinata yang bisa menjadi opsi kedua jika Martin Paes mengalami cedera. Selanjutnya di posisi lini pertahanan, 3 bek sejajar yakni Jaises, Rizky Ridho, serta Justin Hubner sangat layak menjadi pilihan utama ketika melawan Irak nanti. Seperti yang kita ketahui, trio Jaises, Rizky Ridho, dan Justin Hubner merupakan trio bek terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Tercatat trio ini 8 kali bermain bersama mereka hanya menelan 1 kali kekalahan saja. Itu pun saat menghadapi timnas Jepang yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia. Selebihnya jika mereka bermain bersama, mereka belum terkalahkan. Mereka bermain padu menjadi satu dan membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan Garuda. Jaises akan menjadi benteng terakhir sekaligus kapten yang akan mengontrol permainan dari belakang. Sedangkan Rizky Ridho dan Justin Hubner akan menjegal para sayap-sayap Irak yang kita ketahui mempunyai skill dan kecepatan dalam melakukan serangan. Adapun untuk nama-nama seperti Jordi Amat hingga Saini Patinama, mereka bisa menunggu di bangku cadangan. Namun di laga krusial menuju Piala Dunia 2026 ini, trio Jaises, Rizky Ridho, dan Justin Hubner sangat layak menjadi pilihan utama bagi skuad Merah Putih. Sementara di sektor fullback kanan dan fullback kiri akan diisi oleh Kevin Dix dan Calvin Verdong. Calvin Verdong dipastikan bakal main melawan timnas Irak setelah sempat absen karena mengalami cedera. Tentu kembalinya pemain yang dijuluki El Konsisten ini akan membawa angin segar bagi sisi kiri pertahanan Garuda. Seperti yang kita ketahui, Calvin Verdong merupakan pemain yang paling fleksibel di sisi kiri pertahanan Garuda.
Dia solid dalam menjaga pertahanan serta mempunyai ketenangan dalam mengambil keputusan. Meski mempunyai badan yang tidak terlalu besar seperti pemain lainnya, namun Calvin Bedong terlihat tidak kesulitan dalam melakukan duel dengan pemain yang bertubuh besar. Selain itu, ia tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, namun ia juga jago membantu penyerangan dan memberikan umpan manis kepada pemain yang berada di lini depan. Sedangkan Kevin Dix nampaknya lebih cocok ditempatkan di sisi kiri pertahanan daripada di lini tengah pertahanan. Ia akan mengkombinasikan permainan bertahan dan permainan menyerang. Ia mempunyai kecepatan dalam menutup ruang dan mempunyai fisik yang kuat sehingga lawan cukup sulit untuk melewatinya. Dalam waktu menyerang, Kevin Dix mempunyai kecepatan serta mempunyai umpan yang akurat yang dapat membahayakan pertahanan lawan. Kombinasi antara kecepatan dan kekuatan fisik yang dimiliki akan menjadi kombinasi yang seimbang kapan waktu yang tepat untuk menyerang dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pertahanan. Selain itu, Kevin Dix juga cerdas dalam menjaga pertahanan di sisi kanan untuk membuat lawan sulit melewatinya. Mentalitas bermain di Eropa membuat Kevin Dix selalu menjadi andalan utama di setiap pertandingan Garuda. Sementara di sektor lini tengah, nama Joy Pelopesi dan Tom Haye akan menjadi rekan ideal di lini tengah Garuda. Kedua pemain ini akan menjadi otak permainan Garuda baik waktu menyerang maupun bertahan. Joy Pelopesi akan menjadi jangkar permainan Garuda di lini tengah. Ia ditugaskan untuk merusak serangan lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Ia dinilai disiplin serta kuat dalam melakoni duel fisik. Adapun Tom Haye akan lebih bermain ke depan untuk mengkreasi permainan Garuda. Ia akan ditugaskan untuk melihat situasi dan kondisi yang tepat untuk memberikan umpan yang manis kepada pemain yang berada di lini depan. Sedangkan di sektor lini serang, tiga nama yakni Emiliano Jonathan, Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni wajib starter melawan timnas Irak nanti. Ragnar Oratmangun akan kembali menjadi andalan setelah sempat absen di beberapa pertandingan bersama skuad Garuda. Kita sudah mengetahui pemain ini mempunyai kecepatan dan kelincahan sebagai senjata utama di sisi kiri penyerangan. Ia kerap melakukan tusukan langsung ke jantung pertahanan lawan yang membuat bek lawan harus ekstra keras dalam melakukan hadangan. Selain itu, Ragnar juga kerap turun membantu pertahanan sehingga sulit ditebak untuk memvariasi permainan ketika melakukan serangan. Bersama skuad Merah Putih, Ragnar Oratmangun sudah menciptakan 2 gol, yakni saat melawan Arab Saudi dan saat melawan Bahrain. Adapun Emiliano Jonathan akan ditempati di sisi penyerang kanan. Ia akan bermain kompetitif dan mencari ruang sebelum melakukan umpan atau melakukan keputusan. Selain itu, Emiliano Jonathan juga dikenal mempunyai finishing yang akurat meski berposisi sebagai winger. Aksinya di 2 laga debutnya saat melawan Cina Taipei dan melawan Lebanon membuktikan Emiliano mempunyai kualitas permainan yang sangat baik. Tidak hanya itu saja, Emiliano Jonathan dinilai mempunyai permainan yang mirip dengan legenda Belanda yaitu Arjen Robben. Membawa bola dan tusukan lalu melakukan tendangan yang 85% berbuah gol. Adapun di posisi ujung tombak akan diisi oleh Romeni. Sempat absen karena mengalami cedera dan diragukan bakal tampil di putaran keempat melawan Arab Saudi dan melawan timnas Irak. Oleh Romeni dipastikan akan menjadi andalan di lini depan setelah namanya masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Sebagai ujung tombak, oleh Romeni menjadi tumpuan utama dalam menciptakan sebuah gol. Ia memiliki predator dan selalu berada di posisi yang tepat untuk menyambar peluang. Kekuatan fisik dan kecerdasan dalam mencari ruang sangat sulit untuk dijaga oleh para pemain lawan. Selain itu, pemain asal Oxford United ini mempunyai ketenangan serta kepiawaian saat berhadapan dengan kiper lawan. Saat ini Ole Romeni sudah melesakkan 3 gol bagi skuad Merah Putih. Kembalinya Ole Romeni ini diharapkan menjadi solusi bagi lini depan Garuda yang kita ketahui tampil tumpul saat melakoni uji coba saat melawan Lebanon beberapa waktu lalu. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia senior di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga di 2 laga tersebut timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya segera tercapai.